Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi persamaan kuadrat bagian yang ketiga, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Mengapa menguasai metode melengkapkan kuadrat sempurna itu penting? Yang pertama, melengkapkan kuadrat sempurna merupakan solusi universal untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna digunakan untuk menurunkan rumus kuadratis. Yang ketiga, dengan menguasai melengkapkan kuadrat sempurna, kita memiliki banyak alternatif untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang keempat, metode melengkapkan kuadrat sempurna tidak sesulit yang kita pikirkan. Mengapa metode melengkapkan kuadrat sempurna dikatakan solusi universal untuk persamaan kuadrat? Karena tidak semua persamaan kuadrat dapat dicari akar-akarnya menggunakan metode memfaktorkan. Misalnya, persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 1 sama dengan 0. Kita akan menentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan. Langkah yang pertama, kita kalikan A dengan C, kita kalikan 1 dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. Kita tentukan dua buah bilangan, misalnya P dan Q, yang merupakan faktor dari negatif 1. Hasil penjumlahannya harus negatif 6. Adakah faktor dari negatif 1 yang penjumlahannya sama dengan negatif 6? Tidak ada, bukan? Nah, itulah kenapa kalian harus mempelajari metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum kita membahasnya, yuk bantu jawab pekerjaan siswa berikut ini. Siswa tersebut mengerjakan soal seperti berikut. Nomor 1, akar kuadrat 4 sama dengan plus minus 2. Soal nomor 2, akar kuadrat 25 sama dengan positif 5. Nomor 3, x kuadrat sama dengan 4, maka x sama dengan akar kuadrat 4, maka x sama dengan positif 2. Dari soal yang dikerjakan oleh siswa tersebut, apakah jawabannya sudah benar? Kita periksa semuanya. Nomor 1, ternyata jawabannya salah. Tahukah kalian kenapa jawabannya salah? Akar kuadrat suatu bilangan positif selalu bernilai positif. Berarti jawaban nomor 2 sudah benar. Kemudian kita perhatikan soal ketiga. X kuadrat sama dengan 4, maka x sama dengan akar kuadrat 4, maka x sama dengan positif 2. Apakah jawabannya sudah benar? Ternyata jawabannya belum tepat. Coba simak penjelasan berikutnya. Pada soal nomor 3, siswa tersebut tidak memperhatikan bahwa soal nomor 3 adalah suatu persamaan kuadrat, ditandai dengan adanya variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2. Persamaan kuadrat tersebut jika ditulis dalam bentuk umum menjadi x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Misalnya kita selesaikan dengan memfaktorkan, maka nilai x kita peroleh yaitu x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan negatif 2. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat sempurna, sehingga x kuadrat sama dengan 4, maka x sama dengan plus minus akar 4, maka x sama dengan plus minus 2. Kita perumum, x kuadrat sama dengan k, maka x sama dengan plus minus akar kuadrat k. Jika bentuk kuadratnya terdiri dari dua suku, yaitu x plus a pangkat 2 sama dengan k, maka bentuk ini disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Perhatikan, dalam kurung x ditambah a kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah a kuadrat. Ekuivalen dengan bentuk x ditambah a kuadrat dikurangi a kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Jika di dalam kurungnya adalah x dikurangi a dalam kurung kuadrat, maka sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah a kuadrat. Ekuivalen dengan
X dikurangi A dalam kurung kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Maka prinsip melengkapkan kuadrat sempurna adalah X kuadrat sama dengan K, maka X sama dengan plus minus akar kuadrat K. Dan jika terdiri dari dua suku, X plus A dalam kurung kuadrat sama dengan K, maka X ditambah A sama dengan plus minus akar kuadrat K. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan kuadrat tersebut yang awalnya bukan persamaan kuadrat sempurna, kita rekayasa menjadi persamaan kuadrat sempurna dengan prinsip sebagai berikut. Langkah kedua, selesaikan persamaan kuadrat sampai menemukan nilai X menggunakan prinsip berikut. Baiklah, agar lebih paham, kita simak contoh soal berikut ini. Karena pada prinsipnya melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah merekayasa bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka untuk memudahkan, ditampilkan lagi bentuk kuadrat sempurna. Kita coba selesaikan soal ini. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Langkah yang pertama adalah tuliskan konstanta di ruas kanan, sehingga ekivalen bentuknya dengan X kuadrat dikurangi 2X sama dengan positif 3. Bentuk di ruas kiri ini, kita rekayasa bentuknya menjadi bentuk kuadrat. Nah, bentuk yang cocok adalah bentuk yang ini satu, ini kedua adalah bentuk yang kedua. Kita tulis langsung dalam bentuk kuadrat, yaitu X dikurangi 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 3. 1 ini adalah diperoleh dari B per 2, sedangkan ini adalah B per 2 dikuadratkan. Kita lanjutkan langkah berikutnya. X dikurangi 1 dalam kurung kuadrat dikurangi 1 sama dengan 3. X dikurangi 1 kuadrat kita tulis di ruas kiri dan di ruas kanan menjadi 3 plus 1. X min 1 kuadrat sama dengan 4. X min 1 sama dengan plus minus akar 4. Sehingga kita peroleh X dikurangi 1 sama dengan plus minus 2. Di ruas kiri masih ada konstanta, sehingga kita tulis X sama dengan 1 plus minus 2. Bentuk ini dapat diuraikan menjadi X sama dengan 1 ditambah 2. Maka X sama dengan 3. Berikutnya adalah X yang kedua sama dengan 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,3. Kita tulis persamaan kuadratnya, kemudian langkahnya sama seperti tadi, kita pisahkan bentuk yang mengandung variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan, sehingga X kuadrat ditambah 4X sama dengan positif 12. Kemudian bentuk yang di ruas kiri kita rekayasa menjadi bentuk kuadrat sempurna. Maka bentuknya menjadi X ditambah, karena suku tengahnya atau B-nya positif, maka ini plus. Setengah dari 4 yaitu 2 dalam kurung kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 12. Maka X ditambah 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 12. X ditambah 2 kuadrat sama dengan 12 ditambah 4. X ditambah 2 kuadrat sama dengan 16. Maka X ditambah 2 sama dengan plus minus akar kuadrat 16. X ditambah 2 sama dengan plus minus 4. Di ruas kiri masih ada konstanta, kita tulis X sama dengan negatif 2 plus minus 4. Dan dari sini kita uraikan
X1 sama dengan negatif 2 ditambah 4 sama dengan positif 2. X2 sama dengan negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6,2. Contoh soal yang ketiga, yaitu X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 1, akan kita cari akar-akarnya dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kita tulis soal X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X dikurangi setengah dari negatif 6 adalah 3, maka di sini adalah kita tulis 3 dalam kurung kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 1. Kita tulis X dikurangi 3 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 1. Kemudian kita tulis X dikurangi 3 dalam kurung kuadrat sama dengan 9 ditambah 1. Untuk berikutnya kita peroleh X dikurangi 3 kuadrat sama dengan 10. X dikurangi 3 sama dengan plus minus akar kuadrat 10. Di ruas kiri masih ada konstanta, maka kita tulis X sama dengan 3 plus minus akar kuadrat 10. Akar kuadrat 10 merupakan bentuk akar atau bilangan irasional, maka bentuknya kita tetap tulis akar kuadrat 10. Dari sini kita uraikan X1 sama dengan 3 ditambah akar kuadrat 10. X2 sama dengan 3 dikurangi akar kuadrat 10. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah 3 dikurangi akar kuadrat 10, 3 ditambah akar kuadrat 10. Contoh soal keempat. Kita akan mencari akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 9 sama dengan 0. Mengingatkan kembali, di sini ditampilkan bentuk kuadrat sempurna. Langkah yang pertama, kita tuliskan persamaan kuadrat tersebut, yaitu 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 9 sama dengan 0. Untuk menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, syaratnya di sini A harus sama dengan 1, sementara di sini A-nya adalah sama dengan 2. Maka semua suku pada persamaan kuadrat ini kita bagi dengan 2. Kedua ruas dibagi 2. Maka 2x kuadrat dibagi 2 ditambah 3x dibagi 2 dikurangi 9 dibagi 2 sama dengan 0 dibagi 2 tetap 0. Kita sederhanakan menjadi x kuadrat ditambah 3/2 x dikurangi 9/2 sama dengan 0. Seperti langkah sebelumnya, kita pisahkan suku-suku yang mengandung variabel dengan konstanta pada persamaan ini. Maka x kuadrat ditambah 3/2x kita tulis di ruas kiri, dan di ruas kanan kita tulis 9/2. Bentuk ruas kiri kita tulis dalam bentuk kuadrat sempurna. Kalian perhatikan x kuadrat ditambah 3/2x atau tidak lain bentuk yang ada di ruas kanan sama dengan kita ubah menjadi bentuk sebelah kiri sama dengan pada bentuk kuadrat sempurna ini. Kita tulis bentuk kuadrat sempurnanya adalah x plus kita akan mencari setengah dari 3/2. Setengah dari 3/2, maka kita peroleh 3/4. Maka kita tulis di sini 3/4. Kemudian kedua suku ini kita kuadratkan dikurangi. Perhatikan 3/4 tadi dikuadratkan sama dengan 9/2.
Maka di ruas kiri kita tulis bentuk kuadrat sempurna X plus 3/4 kuadrat. Kemudian kita kumpulkan konstanta di ruas kanan. Sehingga kita tulis 9/2 ditambah 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadi langsung kita tulis 9/16. Tulis di ruas kiri X tambah 3/4 sama dengan plus minus 9/2 ditambah 9/16, kita peroleh 81/16. Masih ingat ya, penjumlahan dua buah pecahan dengan penyebut berbeda harus disamakan dulu penyebutnya. Di ruas kiri masih ada konstanta, maka tulis bentuknya menjadi negatif 3/4 plus minus akar 81/16. Selanjutnya X sama dengan negatif 3/4 plus minus. Kita cari akar kuadrat dari 81/16. Hasilnya adalah 9/4. Dari persamaan ini kita memperoleh nilai X sama dengan negatif 3/4 ditambah 9/4 sama dengan 6/4. Kita sederhanakan menjadi 3/2. X yang kedua hasilnya adalah negatif 12/4 dan disederhanakan menjadi negatif 3. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 3,3/2. Cukup sekian materi kali ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.